Selamat datang di semester 5 dan selamat datang juga di mata kuliah yang akan saya ampu bersama dengan Pak Erik Armando, yaitu Budidaya Pakan Alami. Dan sebelumnya saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena jadwal kuliah kalian ini kebetulan bentrok dengan pelatihan pengajaran. Semoga semangat kalian yang lagi di kelas ini pasti masih membara, masih bersemangat, seperti nanti kita ketemu lagi secara langsung di dalam kelas. Oke, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman semua. Oke deh, kita langsung aja ke bahan kuliah pertama, perdana, the one and only, satu-satunya, utamanya, yaitu budidaya pakan alami. Jadi stay tune. Oke, kita langsung aja ya. Jadi hari ini materinya adalah tentang live feed culture dan hanya sekedar memperkenalkan teman-teman aja ya. Dan saya harap teman-teman tetap stay tune ya di dalam kelas dan memperhatikan dengan baik selama saya menjelaskan. Oke, sebelum kita mulai nih. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Gambar dari jenis-jenis biota, dari jenis-jenis makanan ya untuk ikan begitu. Nah, tapi kira-kira menurut teman-teman mana aja sih yang merupakan pakan alami gitu? Oke, udah ya. Oke. Kalau misal saya bisa bantu yang di sini dengan yang di sini ini kan animasi seperti itu ya. Jadi teman-teman udah pasti jelas ya yang mana yang disebut sebagai pakan alami. Jadi teman-teman nanti akan mengembangkan biota-biota ini menjadi produk massal, produk yang bisa dinikmati nggak cuma ikan aja, tapi bisa jadi untuk teman-teman semua ya, karena memang ada beberapa yang sudah bisa jadi sumber bahan makanan juga kan. Kenapa harus pakan alami? Jadi yang pertama, pakan alami itu merupakan pakan ikan khusus untuk larva ikan dan larva udang ya. Ingat ya, jadi larva ikan dan udang ini akan lebih sering mengkonsumsi pakan alami. Kenapa bisa begitu? Kok bisa ya? Oh, nanti kita jawab ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Yang poin kedua adalah penghasil protein sel tunggal. Nah, jadi ada nih sebagian besar fitoplankton yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif. Atau mungkin sudah jadi bahan pakan alternatif dengan misal dijadikan bubuk atau mungkin ditambahkan sebagai suplemen pakan atau suplemen makanan. Nah, teman-teman pasti udah tahu tuh. Coba apa aja sebutin. Oke, baik. Karena udah oke, disimpan dulu jawabannya, disimpan dulu. Jadi ada juga ya yang ketiga, ini adalah penghasil bahan bakar alternatif. Nah, bahan bakar alternatif ini menandakan dia bisa dimanfaatkan sebagai biodiesel atau bioreaktor. Kok bisa ya seperti itu? Dan kira-kira ada berapa jenis ya fitoplankton yang bisa dimanfaatkan? Oke, disimpan dulu jawabannya ya. Jangan dikasih tahu dulu. Oke, nanti kita akan bahas di akhir. Nah, yang terakhir sudah pasti ya, karena tadi di sebelumnya kita sudah melihat ada jenis cacing-cacing ya, ada cacing darah, ada kemudian cacing maggot ya, atau larva itu sebenarnya larva ya. Kemudian ada cacing sutra ya. Nah, kira-kira apa sih ya kandungan dari cacing-cacing yang disebutkan tadi itu? Oke. Jawabannya disimpan dulu ya. Oke, kita next. Nah, jadi kalau dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira menurut teman-teman, apa sih budidaya pakan alami itu? Gimana? Udah tahu belum apa itu atau budidaya pakan alami? Kalau masih penasaran, bisa dilihat di video berikut ini. 4 particular microalgae species are being looked at here. They are able to produce omega-3, a fatty acid used as a dietary supplement, and an antioxidant which has uses in the cosmetic industry. But before anything, the microalgae needs to be taken good care of. At the end of the day, microalgae are mini plants, so to grow they need a constant source of light, either natural or artificial. Temperature is also very important for them. We use this greenhouse to create stable temperature conditions, ideally between 15 and 20 degrees Celsius. And the third crucial parameter is the agitation. Microalgae needs to be in constant movement so light reaches the whole organism. This is what makes the metabolic process more efficient. Oke, gimana?
Udah ya, udah dapet ya. Kira-kira apa itu budidaya pakan alami ya? Oke, disimpan dulu jawabannya ya. Disimpan dulu, disimpan ya, disimpan. Nah, kita ke next slide aja ya. Oke. Untuk budidaya pakan alami sendiri, nanti ada 2 pengampu. Yaitu yang pertama saya, Sabrina Silmi. Kemudian yang kedua nanti ada Pak Erik Armando. Ya, nah nanti saya akan mengajar sampai UTS. Dengan Pak Erik nanti akan mengajar setelah UTS. Kita ke next slide. Di sini ada introduction, kemudian ada phytoplankton as living, terus kemudian nanti pertemuan ketiga kita akan ketemu dengan zooplankton. Oke, jadi materi keempat ini ada selection, preparation, dan sterilization. Nah, untuk pertemuan kelima dan keenam ini sama-sama budidaya, khususnya untuk phytoplankton dan zooplankton. Ya, pertemuan ketujuh ini adalah nutrient enrichment atau pengkayaan nutrien. Untuk next slide, di sini adalah pertemuan setelah UTS ya. Nah, di sini pertemuan 9 ada pengenalan dulu nih. Kira-kira apa aja biota-biota yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan alami ya. Kemudian nanti di pertemuan 10 teman-teman akan ketemu dengan bloodworms. Di pertemuan ke-11 ya, di berikutnya ini budidaya cacing sutra. Kita lanjut ke pertemuan ke-12, di situ ada budidaya cacing tanah. Ke pertemuan ke-13 yaitu maggot sebagai sumber bahan pakan alami juga ya. Kemudian di pertemuan ke-14 ada azolla, dan yang terakhir sudah pasti ketemu lagi sama nutrient enrichment. Dan berikut adalah pustaka yang bisa kalian gunakan mempelajari tentang budidaya pakan alami. Udah pasti ya kemarin penilaiannya. Yang pertama, tugas dan kuis harus 5%, praktikum ini ada 10%. Berikutnya ada UTS dan UAS, ini sama-sama 15% ya, UTS 15, UAS 15. Dan yang terakhir, sudah pasti kita nanti akan ada case study dan PJBL atau Project Based Learning. Pak, untuk tata tertib, jangan lupa masuk tepat waktu ya, karena kelasnya dimulai dari pagi. Jangan lupa berpakaian rapi dan sopan ya, sesuai dengan yang ada di kode etik mahasiswaan dan juga di tata aturan sebagai seorang mahasiswa di Universitas Tidar. Ini bacanya Otskare. Di sini adalah terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Ini ada gambar rumput laut. Nah, kira-kira ini pertanyaan terakhir. Menurut kalian nih, apakah ini termasuk ke dalam pakan alami atau bukan? Kalau bukan, kenapa? Kalau iya, kenapa? Ya, oke. Oke, udah dicatat. Kenapa harus dicatat? Karena belum selesai sebenarnya perkuliahannya. Nah, kuisnya ini dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi. Jadi saya ada beberapa pertanyaan tadi ya, dan kalian pasti sudah menyimpan jawabannya dalam pikiran tadi. Nah, nanti silakan ditulis pertanyaannya, kemudian dijawab dengan jawaban kalian sendiri. Di kertas aja nulisnya ya, dalam kertas. Jangan lupa tulis nama dan NPM kalian ya. Tuh. Terus kemudian yang kedua, jawablah dengan kata-kata kalian sendiri ya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, harus menggunakan kata-kata sendiri. Nggak perlu harus nyontek punya teman dan nggak perlu harus dari internet ya. Jadi benar-benar pure menurut pendapat kalian, nggak perlu dari pustaka ya. Kemudian untuk jawaban ya, silakan kertas jawabannya itu dikumpulkan di meja saya maksimal pukul 12. Nah, untuk tiap rombel, ini kan nanti di sini ada 2 rombel. Ini rombel yang jam 7 rombel pertama, yang jam 9 rombel kedua. Nah, sama-sama maksimal 12 ya, pukul 12 dikumpulkan jadi 1 untuk setiap rombel. Jadi rombel 1 dan rombel 2. Itu ya. Nanti siapa perwakilan kelasnya ya yang mau mengumpulkan atau PJ mata kuliahnya ya. Oke, kemudian jawaban yang tepat ya akan kita diskusikan bareng, akan kita obrolin bareng di pertemuan minggu depan secara langsung. Jadi stay tune ya. Dalam artian di sini kalau misalnya belum yakin sama jawabannya dicatat aja dulu, nggak apa-apa sebelum dikumpulin. Oke? Nah. Dan juga terima kasih teman-teman ya sudah mendengarkan. Jangan lupa ya tugasnya ya, diingetin lagi nih. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.